Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf jadi telat. Saya ternyata mati lampu di rumah saya. Pakai komputer, pakai iPad kok nggak bisa. Oh, ternyata nggak ada wifi. Kacau bener nih, Bang. Aku tethering kok nggak bisa-bisa. Ya udah, oke. Sudah siap yang presentasi. Ini saya pakai HP dulu ya, mungkin nggak begitu ini. Tapi nggak apa-apa. Siapa yang mau presentasi untuk jurnalnya? Ada saya, Zahro, Apta, dan James, dokter. Ya, banyak bener ya. Nggak apa-apa. Oke, persilahkan waktunya. Nggak usah lama-lama ya. Oke, kita sediakan waktu 20 menit maksimal. Ya, persilahkan. Izin untuk memulai, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dr. Ratih Trikusuma Dewi SPPD, dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai journal reading tentang effects of acute intradialytic exercise on cardiovascular response on hemodialysis patient. Next. Untuk latar belakangnya, pada jurnal ini bahwa kelayakan dan keefektivitas intradialytic exercise atau IDEX ini telah diakui dalam meningkatkan fungsi kardiovaskuler, fungsi fisik, dan kualitas hidup. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai risiko IDEX itu sendiri, di mana kekhawatiran utamanya adalah pengaruhnya terhadap stabilitas hemodinamik. Misalnya pada pasien dengan fluid overload kronis dengan volume ultrafiltrasi tinggi yang menyebabkan komplikasi seperti hipotensi dan kram, atau karena olahraga dapat mengakibatkan stres hemodinamik akut seperti peningkatan sementara blood pressure. Next. Kemudian masih terdapat sedikitnya penelitian yang mengevaluasi tentang hemodinamik pada IDEX dan sedikitnya data sebagai panduan IDEX. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui keamanan IDEX pada pasien hemodialisis dengan karakter hemodinamik berbeda, dan untuk mengevaluasi pengaruh IDEX pada tahap awal dan akhir perawatan. Next. Untuk kriteria inklusinya, partisipannya menjalani 3 kali hemodialisis per minggu, kemudian untuk usianya 30-70 tahun, dan menjalani hemodialisis selama lebih dari 3 bulan. Secara fisik dapat berolahraga, tidak ada penyakit paru atau gagal jantung kongestif dekompensasi, kemudian mempunyai izin medis dari nefrologis, dan tidak ada perubahan obat antihipertensi kurang dari 1 bulan sebelum percobaan. Next. Pada penelitian ini, partisipannya ada 12 pasien hemodialisis yang nantinya akan diminta untuk tidak mengkonsumsi NSAID selama 7 hari sebelum penelitian, dan kafein sebelum atau selama hemodialisis. Dan nanti pasien akan diberi informed consent. Next. Untuk desain penelitiannya, yaitu randomized control trial crossover study, dan nantinya pasien akan menerima 3 perlakuan, yaitu sesi HD standar atau CON, kemudian hemodialisis dengan 30 menit intradialytic cycling yang dimulai pada 30 menit perawatan yang disebut IDEX 1 jam pertama, dan hemodialisis dengan 30 menit cycling dimulai pada 3 jam perawatan yang disebut IDEX jam ketiga. Next. Untuk CON dan IDEX 1 jam pertama dilakukan dalam urutan acak, dan IDEX jam ketiga dilakukan terakhir. Semua intervensi ini dilakukan selama sesi hemodialisis midweek dengan jarak 1 minggu. Selama sesi IDEX, sepeda stasioner yang ditempatkan di depan kursi dialisis, dan pasien diminta untuk bersepeda dengan kecepatan yang diatur sendiri dengan nilai resistensinya antara 11 sampai 13 pada skala Borg 20 poin. Next. Kemudian untuk status cairan seluruh tubuh termasuk extracellular water, intracellular water, dan total body water diukur menggunakan bioelectrical
frekuensi spektroskopi impedansi. Untuk status hidrasinya direpresentasikan sebagai FO, di mana persen FO-nya sama dengan FO absolut dalam liter dibagi extracellular water dikali 100. Dan FO absolutnya sama dengan 1,136 dikali extracellular water dikurangi 0,430 dikali intracellular water dikurangi 0,114 dikali berat badan. Next. Untuk tekanan darah brachialisnya diukur pada lengan yang jarang dipakai. Setiap 15 menit selama sesi hemodialisis menggunakan mobile O-graph yang terintegrasi ke dalam unit dialisis. Dan untuk variabel aorta diukur setiap jam. Untuk rekaman beat-to-beat dari stroke volume, heart rate, dan cardiac output oleh transthoracic impedance, serta blood pressure peripheral dan resistensi total diukur dengan finger plethysmography. Untuk interval variabilitas antara heart rate yang berurutan dianalisis dengan heart rate variability analysis untuk menilai fungsi otonom. Kemudian untuk frekuensi analisis domain menghasilkan komponen frekuensi rendah yaitu 0,04 sampai 0,15 Hz dan frekuensi tinggi 0,15 sampai 0,40 Hz, di mana rasio low frekuensi dan high frekuensi dihitung. Kemudian untuk komponen low frekuensinya menunjukkan modulasi campuran aktivitas simpatis dan parasimpatis. Untuk komponen high frekuensi mencerminkan modulasi vagal dari nodus sinoatrial dan digunakan sebagai penanda pengganti parasimpatis modulation. Next. Kemudian untuk menghitung unit low frekuensi dan high frekuensi yang dinormalisasi menjadi total daya disimpulkan dengan LFNU dan HFNU. Kemudian untuk sensitivitas barorefleks diukur menggunakan metode spontaneous sequence dengan nilai bit to bit di rata-rata setiap 30 menit untuk dianalisis. Untuk efek samping intradialisis kardiovaskuler dan penilaian gejalanya, terdapat intradialisis hipotensi yang didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm Hg dan atau penurunan systolic blood pressure lebih dari 25% dibanding awal hemodialisis dengan gejala seperti pusing, mual, muntah, dan kram otot dan atau adanya perubahan suhu dialisat, berhentinya ultrafiltrasi atau bolus larutan salin. Kemudian untuk pengertian dari intradialisis hipertensi yaitu suatu peningkatan mean arterial pressure lebih dari 15 mm Hg selama atau setelah sesi HD. Lalu ada juga gejala intradialisis yang dilaporkan. Dinilai menggunakan kuesioner dan skala Likert 5 poin, di mana 0 berarti tidak ada gejala dan 4 berarti berat. Untuk gejala post-hemodialisis dinilai menggunakan kuesioner yang sama dan dengan the fatigue severity questionnaire, di mana nanti pasien akan dihubungi melalui telepon 5 jam setelah hemodialisis. Untuk analisis statistiknya, variabel pada pre dan post hemodialisis dibandingkan menggunakan uji T berpasangan. Dengan perbedaan antara ketiga intervensi, dianalisis menggunakan one-way analysis of variance atau ANOVA, dan untuk perubahan pada variabel hemodinamik selama hemodialisis, dianalisis menggunakan mixed model analisis dengan pengukuran berulang. Dilakukan pada semua pasien yang berpartisipasi, yaitu 12 pasien, dan sebagian pasien yang menyelesaikan ketiga sesi intervensi, yaitu pada 8 pasien. Untuk marker status hidrasi seperti target ultrafiltrasi, pertambahan berat badan interdialisis, atau IDWG, dan FO juga dianalisis. Untuk perbandingan antar kelompok, bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara intervensi pada tiap titik waktu pengukuran, yaitu pada interval 15 menit untuk mengevaluasi blood pressure-nya dan interval 30 menit untuk evaluasi jantung dan otonom selama hemodialisis. Untuk analisis yang digunakan adalah post-hoc LSD dan analisis pengukuran low frekuensi dan high frekuensi pada data heart rate variable menggunakan log transform variable dari low frekuensi dan high frekuensi.
Untuk hasilnya dapat dilihat dari tabel 1, di mana pada penelitian ini terdapat 3 pasien yang tidak menyelesaikan IDEX karena tidak ingin berpartisipasi lagi. Dan 1 pasien hanya menyelesaikan CON karena cedera pergelangan kaki. Namun cedera pergelangan kaki ini tidak ada hubungannya dengan IDEX ini. Kemudian untuk perbandingan parameter pre dan post HD, karena batasan waktu pasien, data yang dapat dikumpulkan dari pasien yang melakukan CON, IDEX jam pertama dan IDEX jam ketiga, masing-masing berjumlah 8, 6, dan 3 pasien. Kemudian tidak ada perbedaan antara intervensi dalam setiap parameter yang diukur pada pre dan post HD, kecuali pada X75. X75 pada post hemodialisis secara signifikan lebih rendah pada IDEX jam ketiga daripada IDEX jam pertama. Kemudian untuk variabel dipengaruhi oleh status hidrasi pasien, termasuk berat badan, total body water, extracellular water, dan jantung. Fungsi diastolik secara signifikan lebih rendah pada post hemodialisis dibandingkan dengan pre-hemodialisis. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan, dokter. Perubahan hemodinamik kardiovaskular selama HD. Output dan total peripheral resistance pada parameter otonom termasuk low velocity, high velocity oleh heart rate variable dan baroreflex sensitivity. Kemudian perubahan hemodinamik brachialis, aorta, dan jantung serta aktivitas otonom selama HD adalah serupa, tidak ada perbedaan terlepas dari apakah pasien berolahraga atau tidak. Namun ada pengaruh utama yang signifikan dari waktu dalam keseluruhan populasi untuk beberapa ukuran hasil. Secara khusus, systolic blood pressure, brachialis MAP dan PP, kemudian systolic blood pressure aorta, dan pulse wave velocity menurun dari waktu ke waktu ke tingkat yang sama selama setiap pengobatan. Kemudian systolic blood pressure pada jam ketiga hari IDX lebih rendah dari hari CON pada menit 90, 105, dan 135. Dan lebih rendah dari hari IDX jam pertama pada menit ke 90 dan 165 ke HD. Kemudian systolic blood pressure selama 1 jam pertama hari IDX secara signifikan lebih tinggi dibandingkan pada 2 hari lainnya pada jam-jam HD berikutnya. Jam pertama hari IDX memiliki cardiac output dan heart rate yang lebih tinggi dan waktu ejeksi ventricle carry yang lebih cepat dibandingkan dengan hari-hari perawatan lain pada menit ke-30 dan 60 menuju HD saat latihan dilakukan. Pada hari IDX jam ketiga, ada stroke volume dan cardiac output yang lebih tinggi dibandingkan dengan hari intervensi lainnya pada menit ke-150 dan 180 menuju HD ketika bersepeda dilakukan. Berikut adalah parameter pada pengobatan sebelum dan sesudah HD. Berikut adalah studi protokolnya. Kemudian diskusi, tidak ada perburukan pada keseimbangan hemodinamik brachialis, aorta, dan jantung, serta fungsi otonom selama 30 menit berolahraga bersepeda pada jam pertama atau ketiga menuju HD. Kemudian terdapat peningkatan sementara pada stroke volume, cardiac output, dan heart rate selama IDX. Kemudian perubahan intradialitik pada blood pressure, hemodinamik jantung, dan fungsi otonom sama, baik pada hari dengan IDX maupun tanpa IDX, terlepas dari waktu latihan atau karakteristik kardiovaskular atau status hidrasi dari pasien. Kemudian respon hemodinamik brachialis selama HD dan tanpa IDX, hemodialisis menyebabkan stres kardiovaskular yang signifikan, terutama karena penurunan volume darah yang progresif selama pengobatan, dan secara teori olahraga dapat memperburuk efek ini. Namun pada penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan intradialitik pada parameter blood pressure tidak berbeda antara HD sesi dengan dan tanpa IDX.
Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, di mana IDX dapat ditoleransi dengan baik dan tidak menimbulkan respon hemodinamik yang abnormal. Berikut adalah perubahan hemodinamik kardiovaskular selama pengobatan hemodialisis dengan dan tanpa olahraga. Kemudian respon resistensi hemodinamik dan vaskular jantung selama HD dengan dan tanpa IDX. Selama olahraga terjadi vasodilatasi perifer untuk memenuhi kebutuhan metabolik yang meningkat pada otot rangka. Pada saat yang sama, sinyal lokal yang terintegrasi dari barorefleks, kemorefleks, dan reseptor otot membantu menambah aliran simpatis di jantung. Kelenjar adrenal dan pembuluh darah splenikus membantu mempertahankan atau meningkatkan level blood pressure sistemik selama latihan. Respon resistensi hemodinamik dan vaskular jantung selama dengan dan tanpa IDX. Dalam studi ini, peningkatan stroke volume, cardiac output, dan heart rate yang diamati selama periode IDX menunjukkan bahwa sebagian besar pasien tampaknya memiliki respon kardiovaskular normal terhadap latihan dengan intensitas sedang. Namun, penelitian ini tidak mengamati penurunan tekanan darah setelah berhenti olahraga. Kurangnya post-exercise hipotensi ini mungkin disebabkan oleh disfungsi otonom, meskipun bisa juga disebabkan oleh intensitas latihan yang relatif sederhana. Kemudian respon otonom selama HD dengan dan tanpa IDX, pasien HD ditandai dengan heart rate variabel yang tertekan, peningkatan eksitasi simpatois, dan penurunan baroreseptor sensitivity. Dalam penelitian ini ada pergeseran keseimbangan simpatis vagal ke arah dominasi simpatis selama HD. Beberapa penelitian telah menunjukkan regulasi otonom yang diinduksi oleh olahraga yang dikompromikan, terutama dalam kaitannya dengan respon blood pressure yang abnormal pada pasien pada hari-hari non-HD. Dalam penelitian ini tidak ada efek IDX pada perubahan intradialitik dalam aktivitas otonom. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, akan saya lanjutkan dengan respon otonom outlet arteri pada saat hemodialisa dengan atau tanpa IDEX. Nah, ini masih ada pertentangan dengan efek akutnya yaitu pada pengobatan hemodialisa pada kompleks arteri. Pada penelitian ini tidak didapatkan pengaruh yang signifikan antara hemodialisa dan pulse wave velocity di aorta dan marker kompleks arteri besar. Nah, pengaruh waktunya ini menunjukkan tren penurunan tekanan darah aorta pada pulse wave velocity selama pengobatan HD. Pengaruh waktu ini yang dimaksud adalah pada melakukan exercise pada jam pertama, pada jam ketiga, dan pada HD biasa yang tidak ada exercise-nya. Ditemukan juga pada yang exercise jam ketiga ini memang lebih rendah untuk pulse wave velocity-nya. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk efek samping dari penelitian ini adalah ada penurunan systolic blood pressure secara cepat setelah melakukan latihan pada jam ketiga untuk terdapat pada dua pasien. Nah, yang kedua pasien ini mengalami tanda kekurangan cairan dan dengan satu pasien memiliki berat badan pasca HD 1 kg di bawah berat badan yang ditentukan. Nah, tekanan darah brachialis lebih rendah daripada latihan jam ketiga dibandingkan dengan jam lainnya. Nah, untuk penurunan SBP ini pada jam ketiga ini memang terdapat tren juga penurunan pada sebelum melakukan exercise. Jadi ketika setelah melakukan latihan tersebut, penurunan systolic blood pressure-nya semakin bertambah. Boleh dibuka slide yang 26. Tolong dibuka slide yang 26. Nah, ini kita bisa lihat
di gambar yang dua paling atas, yang kanan kiri. Nah, ini ada SBP di kanan, di kiri, sorry, di kanan ada diastolic blood pressure. Nah, ini kita bisa lihat yang grafik yang paling bawah ini menunjukkan bahwa ini yang 3 jam sebelum melakukan pada kelompok HD 3 jam IDEX. Nah, kita bisa lihat IDEX-nya di yang bawah sini, yang di bawah. 3 jam itu dimulai pada jam ketiganya itu kita lihat sebelumnya sudah mengalami tren penurunan, kemudian setelah melakukan IDEX lebih turun lagi, kemudian naik kembali. Lalu untuk yang 1 jam dan HD pada biasanya ini terlihat normal. Demikian juga pada diastolic blood pressure bisa kita lihat ada tren penurunan pada yang 3 jam IDEX. Lanjut lagi ke slide. Oke, langsung ke slide yang keterbatasannya. 33. Oke. Lanjut untuk keterbatasan penelitian ini, kita bisa lihat ada intensitas dan beban kerja yang tidak diukur secara objektif. Jadi untuk beban kerjanya tadi sudah disampaikan, tapi intensitas latihannya tadi menggunakan pace dari pasien itu sendiri. Jadi berbeda antara satu pasien dengan pasien lain. Kemudian adanya subjektivitas pada pasien dengan latihan jam ketiga. Nah, karena exercise dimulai pada jam ketiga setelah HD, maka pasien pada latihan jam ketiga ini, kelompok latihan jam ketiga ini biasanya kurang motivasi, sehingga peningkatan signifikan pada heart rate, cardiac output, dan blood pressure ini tidak ditemukan secara signifikan. Kemudian untuk total sampelnya juga masih terbatas, hanya 12 pasien, dan hanya sebagian pasien yang dapat dilakukan pemeriksaan jantung dan pembuluh darah pre dan post HD. Kemudian untuk faktor perancunya tidak dikontrol dengan baik selama sesi intervensi. Oke, kesimpulannya, untuk indeksnya ini sendiri tidak ada efek yang memperburuk stabilitas hemodinamik selama pasien hemodialisa. Kemudian penurunan bertahap pada blood pressure pada brachialis dan aorta selama hemodialisis ini tidak pada kelompok indeks tidak menyebabkan instabilitas hemodinamik yang lebih lanjut. Untuk telah kritis dari penelitian ini, saya menggunakan CISP untuk desain penelitian ini. Pertama, apakah hasil penelitian ini valid? Apakah penulis mencantumkan data secara jelas mengenai populasi studi, intervensi yang diberikan, pembanding, dan luaran yang diharapkan? Ya. Untuk populasinya sendiri, dilakukan pada 12 pasien HD dengan kriteria yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya. Kemudian, intervensinya dilakukan pembandingan antara hemodialisis standar atau kelompok HD dengan 30 menit cycling dimulai dalam 30 menit menuju terapi atau IDEX jam pertama. Mengukur keamanan IDEX pada pasien HD. Untuk pernyataan yang memastikan penelitian dilakukan secara acak ya, apakah seluruh pasien mengikuti penelitian ini dan dilibatkan dalam penentuan hasil ya. Data pasien ini dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang tadi sudah disebutkan dan kemudian dianalisis seluruhnya. Oke, apakah penelitian layak untuk dilanjutkan? Untuk isi pertanyaannya ada apakah pasien atau pekerjaan rumah sakit dan personel pada studi ini memberikan terapi secara acak ya? Apakah seluruh kelompok pada pasien pada penelitian ini memiliki kesamaan sebelum intervensi diberikan? Ya, seluruh pasien diberikan 3 intervensi yang sama dilakukan pada sesi HD tengah minggu dengan jeda 1 minggu. Selain pada intervensi eksperimental, apakah tiap kelompok pasien diberikan terapi yang sama ya? Bagaimana hasil percobaannya? Seberapa besar efek terapinya? Tidak dapat hemodinamik pada pasien dengan indeks jam pertama dan ketiga. Meskipun terdapat peningkatan stroke volume, cardiac output, heart rate pada indeks, perubahan intradialetik pada tekanan darah brachial dan aorta, hemodinamik jantung dan fungsi otonom memiliki nilai yang sama dengan atau tanpa adanya indeks. Selanjutnya, untuk seberapa akuratnya untuk pengukurannya,
heart rate variability-nya ini meningkat secara signifikan. Kemudian untuk pengukuran AX75 setelah HD secara signifikan lebih rendah pada indeks jam ketiga daripada jam pertama, sementara parameter lain tidak mengalami perubahan. Oke, apakah hasilnya dapat membantu secara lokal? Apakah seberapa efek terapi? Apakah dapat digunakan pada populasi? Apakah ada pertanyaan? Mohon tanggapan dari dokter. Oke, terima kasih teman-teman atau adik-adik. Kalian tuh udah koas atau belum koas atau koas atau mahasiswa ya? Mukanya sama semua. Sekarang kan di daring tuh semuanya mukanya sama. Kuliah daring, semua daring. Ini baterai saya lagi. Ya, kalian koas ya? Koas apa? Esket. Koas esket ya berdua ya. Sebelum esket loh mahasiswa, koas ya? Oke. Berarti harusnya stase interna ya? Iya, dokter. Kalau anak sekolah SD, SMP gitu bisa daring ya? Kalau kalian daring piye? Tapi masih ke rumah sakit enggak? Masih izin jawab, masih dokter. Masih ya? Masih pegang pasien? Masih? Tapi minimal ya sekarang ya? Iya dokter, minimal. Nek Objin nggak bantu ngelahirin? Tahu saya Objin ada jaga malam dok, tapi memang waktunya nggak sesering dulu mungkin. Iya sih. Itu berita bagus apa berita jelek? Kalau dulu aku sampai tidur. Nggak bisa tidur maksudnya. Iya sih. Ya nanti ya pokoknya dimanfaatkan semaksimalnya ketika kalian harus bisa pas saat pegang pasien ya. Soalnya sekarang memang agak sulit. Saya sendiri nge-handle residen itu juga benar-benar residen itu kan sekolah spesialis ya, Dek. Yang ada nanti mereka paham benar terhadap penyakit yang sudah yang sudah spesialis gitu. Ya. Ya sudahlah, semoga kita doakan semoga cepat berakhir. Meskipun vaksinnya juga belum tahu nih, sudah dijual tapi nggak tahu efeknya karena memang belum dievaluasi secara langsung. Oke. Kenapa sebetulnya sih saya mengajukan jurnal ini, Dek? Kenapa? Karena sebetulnya akan jadi pertanyaan sebetulnya pasien HD itu boleh nggak sih olahraga atau nggak sih? Itu kan sebetulnya exercise yang dilakukan pada saat durante HD atau selama HD pasien itu berolahraga. Karena sering banget kalau pasien udah cuci darah itu seringnya kan dia minimal aktivitas, tidak ada kegiatan, bahkan mereka sudah semi depresi, hanya mereka bilang menunggu absen atau menunggu waktu. Padahal sebetulnya tidak, kualitas hidup pasien tersebut bisa kita naikkan. Cuci cuci darah itu kan mengambil waktu sekitar 4-5 jam tiap kali cuci. Ada suatu kelompok peneliti yang terdiri dari nefrologis dan beberapa dokter spesialis yang untuk penyakit dalam itu mengevaluasi bagaimana kalau HD-nya kita exercise-nya kita lakukan pada saat cuci darah supaya tidak membuang waktu. Mereka kan hanya tiduran, kadang baca, kadang makan. Bagaimana kalau kita lakukan exercise? Ada manfaatnya nggak secara signifikan atau berpengaruh nggak ke proses hemodinamiknya, tensinya, kondisi pasien dan lainnya? Nah, di jurnal ini sebenarnya mengatakan bahwa sebetulnya secara hemodinamik dikatakan tidak ada perubahan yang signifikan ya, Dek. Maksudnya tensinya juga tidak ada perubahan atau memang ada perubahan yang signifikan, terjadi penurunan tensi? Yang presentasi tahu apa tadi? Ada, Dek. Penurunan blood pressure-nya ada, Dok. Tapi ada memang ya? saat HD pun sudah turun, jadi waktu exercise memang turun, kemudian tadi dari grafiknya sih naik lagi. Oke, jadi sebetulnya bagaimana intensitasnya, bagaimana dosis olahraganya, bagaimana olahraga seperti apa yang kita sarankan. Memang exercise olahraga pada saat HD itu disarankan pada pasien-pasien yang tensinya tinggi pada saat HD.
Itu sangat disarankan karena dia otomatis bisa menurunkan tensi dengan baik. Olahraganya apa, Dok? Nggak mungkin kan dia lari-lari, mau dia ada selang-selangnya kan nggak mungkin. Apakah dia lompat-lompat ya nggak mungkin. Jadi ada satu desain itu kayak cycling dialisis. Jadi tahu sepeda statis? Nah, sepeda statis itu bawahnya aja, di atasnya enggak. Jadi dia tetap duduk, posisi duduk, HD-nya dengan posisi duduk dengan kursi khusus untuk HD itu, di bawahnya itu dikasih kayak sepeda. Dan dia bisa melakukan sekitar 20 sampai 30 menit. Itu yang bisa kita lakukan dengan rehab medik. Atau olahraga biasanya kayak pemanasan seperti senam SKJ tapi tanpa lonjak-lonjak, tapi hanya pergerakan tangan dan kaki. Dan itu pun dikurangi dosisnya 30% sehingga hanya seperti room aktif pasif gitu juga sangat membantu. Ada beberapa contoh, nanti kamu bisa lihat bagaimana contohnya. Mungkin adik-adik punya saudara atau keluarga yang cuci darah, nanti bisa dilihat di YouTube itu ada exercise intradialitik atau olahraga selama HD, itu sangat disarankan. Karena itu sangat membantu sekali untuk mengurangi tensi, terus menjaga kerja jantung, tadi dikatakan kardiovaskuler. Karena sebagian besar pasien CKD kita itu meninggalnya karena kardiovaskuler, yaitu serangan jantung ataupun stroke. Jadi kalau misalnya ada exercise seperti ini, otomatis dia akan sangat membantu dalam proses melindungi dari kerja jantung dan kerja saraf, baik itu di otak ataupun di seluruh tubuh. Sehingga tetap kita sarankan mungkin ada olahraga ringan, ada beberapa yang bawa bola di tangan, jadi di 30 kali bolak-balik, kemudian kakinya sedikit dilakukan pergerakan, ya. Jadi seperti senam ringan itu juga bisa sangat membantu. Sebetulnya kemarin saya mau usulkan untuk teman-teman kalau misalnya mau ada tesis atau penelitian, tapi pandemi ini ketika kalian sangat bersinggungan dengan pasien lebih banyak, risiko terjadinya penularan COVID akan lebih banyak. Saya juga kemarin, saya kebetulan masih sekarang ambil S3, kemarin sudah selesai konsultannya untuk KGH-nya, terus kemudian saya ambil S3. Saya awalnya rencana mau ambil untuk exercise ini, karena ternyata banyak pasien yang tidak paham tentang ini. Tapi ternyata saya pikir risiko penularan terhadap saya ketika kita wawancara atau lebih tinggi daripada saya nanti aman atau tidak. Akhirnya saya pakai hewan coba. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ini penelitian yang sangat baik dan bukan menjanjikan, ya, satu informatif yang baik untuk pasien seperti itu. Jadi banyak bahwa dia bisa menurunkan resistensi, jadi penebalan dari persarafan di perifer, dia bisa membuat aterosklerosis pembuluh darah itu berkurang, dia bisa meningkatkan mood, terus kemudian mengurangi efek depresi yang terjadi pada pasien kalau HD. Pasien HD itu hampir 90% depresi semua. Dia merasa tidak berguna, jadi memberikan aktivitas yang seolah-olah membuat olahraga itu kan memunculkan hormon positif, yaitu endorfin. Endorfin itu membuat dia berpikir positif, berpikir lebih baik. Pada akhirnya ketika depresinya terkurangi, stresnya berkurangi, kualitas hidupnya akan menjadi lebih baik. Itu saya sarankan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pasien atau punya saudara, itu tetap melakukan olahraga atau aktivitas semampunya. Bukan dipaksakan. Jangan kamu tantang lari. Nanti Om lari Om gitu. Jangan. Malah tiba-tiba ada serangan jantung, lah repot, ya. Oke, terima kasih untuk presentasi jurnalnya. Mungkin saya lanjut sama dengan PF ya. Benar. Oke. Benar dokter. Mohon maaf mengganggu waktu Sabtu kalian karena saya hari-hari lain itu luar biasa sudah di booking. Kemarin saya sempat sakit sebulan, terus saya harus reschedule semuanya. Jadi mohon maaf saya mengganggu waktu Sabtu. Saya tahu rasanya Sabtu dipakai buat sekolah itu nggak enak. Karena seharusnya adalah main game sama bangunnya telat. Tadi saya kuliah jam 8, itu ada kuliah S3 juga. Tapi terus dosennya ternyata belum ada, belum bangun. Aduh, pusing kepalaku. Jadi, ya sudah, lanjut kalian. Oke, lanjut ke P. Suara saya dengar nggak ya, Dek? Terdengar, dokter. Dengar dong. Suara cuaca mulai panas karena AC-nya mati, listriknya mati.
Nanti tiba-tiba kalau HP saya mati itu berarti baterai saya habis. Jadi pokoknya saya berusaha seefektif mungkin. Yuk, slide-nya Dek. Wes dong. Siap dokter. Coba. Izin. Ya. Izin share screen dokter. Ya, ampun. Apakah terlihat dokter? Namamu siapa, Dek? Izin dokter Aisyah, dokter. Ya, Dokter Aisyah. Oke, berapa Ya. slide ya Iki? Iki slide-nya siapa ini? Ada 31 dokter. 31. Ini hanya anamnesis. Oh, Iya. anamnesis toh. Yang slide-nya Prof Bambang itu enggak ada. Prof Bang, boten enten dokter. Wis iki wae lah, wis rapopo. Yang penting ada slide-nya. Yuk, Iya. mulai. Oke, next slide. Oke. Oke, sekali lagi dalam kita melakukan pemeriksaan pasien, itu yang penting adalah bagaimana kita melakukan analisis atau wawancara yang baik. Nek dokter bisu gak iso, Dek. Gak ketompo jadi dokter. Dokter gak iso ngomong, gak iso, Dek. Pasti dia harus bisa bicara atau berkomunikasi dengan baik dengan pasien. Dalam artian kenapa? Semakin kamu tajam dalam melakukan analisis, itu semakin kamu bisa mendapatkan informasi yang banyak tentang pasien tersebut. Dalam artian, kalau kamu menanya dengan benar, Secret 7, jangan lupa 7 poin, itu nanti insya Allah itu diagnosisnya 80% itu kamu akan tahu kira-kira kemana gitu. Sehingga kamu tidak perlu ngejar-ngejar pemeriksaan penunjang. Oke, pemeriksaan penunjang itu istilahnya penunjang, jadi hanya menunjang dari pemeriksaan atau pemikiran kamu. Kamu sudah ketemu diagnosis apa, oh kira-kira akan memperkuat dari diagnosis kalian. Jadi yang penting adalah keterampilan komunikasi dokter. Jadi untuk apa ya, kita memahami, mengingat ya, terus bagaimana Secret 7 aja deh, aku nggak usah teori-teori Secret 7 kamu hafalkan. Di situ berputar-putar di situ menurut saya sudah cukup mumpuni. Kalau lupa lagi 7 pertanyaan baleni meneh. Oke, tak mau urung tak. Kayaknya tadi belum saya tanyakan, tak tanyain lagi enggak apa-apa. Pada akhirnya setiap dari anamnesis itu kan pada akhirnya akan diakhiri dengan gini kan. Jadi Pak, simpulannya Bapak itu sakit kepala. Sakit kepalanya itu tambah berat pada saat jalan atau terus berkurang pada saat tiduran. Tapi pada saat aktivitas, kadang pas sakit kepalanya disertai pusing yang berputar, ya kan, gejala penyerta. Terus kemudian berkurang pada saat tiduran. Terus kemudian yang lain, misalnya Bapak ada riwayat penyakit apalah. Pada saat simpulan itu, Anda bisa mereview, terus kemudian menanyakan kembali ke pasien. Tanyakan ke pasien apakah sudah benar atau tidak yang saya resume. Jadi maksudnya kalau ada informasi tambahan Anda bisa menggali lagi. Kemudian setelah Anda simpulkan, Anda bisa melakukan pertanyaan balik. Ada yang perlu ditanyakan enggak ke saya? Atau ada perlu yang harus disampaikan lagi enggak ke saya? Seperti itu. Jadi ojo, Pak sakit apa? Pusing. Kapan? 2 hari dok. Terus gimana? Sekarang sakitnya gimana? Gitu kan nggak enak banget gitu loh. Ada loh itu dokter, apalagi sekarang era pandemi gini, nggak megang, ya kan? Ngomong cuma dikit, napas saja susah, pakai masker ya. Yang ada adalah stetoskop, sekarang ada stetoskop jarak jauh kan? Yang ada nggak ada informasinya. Mana dengar dia ngomong apa, ya kan? Saya aja nggak dengar, kadang saya tuh pakai masker udah 3 jam itu udah kayak hipoksi. Pasien ngomong apa, yang jelas saya lihat statusnya gitu, tapi itu sebenarnya nggak bagus. Ya, harusnya kita dapat data yang lengkap. Oke, komunikasi yang efektif dengan penurunan biaya komplain ya iyalah. Pada akhirnya gini loh, Dek. Komplain masyarakat, komplain pasien yang terjadi itu biasanya kenapa? Karena komunikasi kita yang kurang, atau salah paham, atau gagal paham pasiennya, atau cari masalah. Kalau misalnya sekiranya kondisi pasien itu jelek atau kondisi pasien itu akan potensi menjadi meninggal atau
potensi harus dilakukan suatu tindakan yang sulit, sebaiknya Anda melakukan dengan menggunakan informed consent. Informed consent yaitu suatu penjelasan tentang kondisi pasien yang ditandatanganin oleh pasien atau keluarga yang bersangkutan. Jadi itu murni, Dek. Tak kasih tahu. Dan kalau informed consent atau menjelaskan pada pasien itu minimal sebaiknya adalah 3 orang. Kenapa? Ada pasien bisa didampingi 2 keluarganya. Tak kasih tahu pengalaman saya, kamu ngasih tahu 1 pasien, tok, ya kan? Terus nanti besok datang keluarganya, duk, dok saya minta penjelasan bapak saya gimana? Dah toh, kamu jualan nyanyian nih, setengah jam. Udah gitu besoknya lagi, duk, dok ini saudara saya dari Singapura, mau minta dijelaskan. Terus datang lagi, itu capek, itu bisa mengurus pasien kamu 100 bi. Kamu bisa kayak penyiar radio gitu. Jadi menurut saya kalau melakukan suatu informed consent atau suatu edukasi itu minimal 3 orang, Dek. Ada kamu, ada pasien dan ada pendampingnya. Sehingga ketika ada saudaranya atau siapa yang datang, itu kamu bisa bilang, kemarin sudah saya jelaskan ke Pak Budi, kemarin sudah saya jelaskan ke Bu Ina, tinggal ditanya aja, gitu, Dek. Wes itu tips, ya. Next slide. Izin dokter mau diganti yang dari Prof. Bambang, Ji. Ya, izin untuk ganti slide, dokter. Ini dari yang Prof. Bambang. Mohon maaf dokter, masih di mute. Oh sorry, tiwas ngoceh. Jadi selain anamnesis, kita harus tahu kondisi keadaan umum pasien. Keadaan umum itu adalah performance pasien ketika datang ke kita. Kamu kan bisa lihat ya, Dik, pasien itu datang baik-baik saja, ya kan? Modusnya adalah minta surat izin. Oh. Terus yang kedua, pasien itu ada kondisi penurunan kesadaran yang berat atau gelisah atau kejang, terus atau pasien itu dalam kondisi kesakitan atau mungkin sakit sedang. Jadi kan ada sakit ringan, sakit sedang, ya kan, berat, ya toh. Terus kemudian ada kesadaran, kita harus nilai bagaimana dia masih kompos mentis, bagaimana dia sudah penurunan kesadaran mulai delirium atau ngomong meracau, ya kan, apatis, ya, ataupun bahkan somnolen dan sopor koma. Jadi dengan tahu kesadaran itu otomatis kamu tahu bagaimana apakah terapi saya ini harus segera dilakukan atau tidak. Kegawatannya bagaimana. Jadi seorang dokter itu harus mengetahui level kegawatan dari pasien itu. Bedakan antara pasien yang datang dengan cengar-cengir, ketawa tiwi sama pasien yang nggak sadar. Ya kan? Pasti beda dong. Kamu kalau pasien nggak sadar kamu diemin aja. Terus kamu ngurusin pasien yang cengar-cengir. Sementara yang nggak sadar itu kamu nggak follow up lebih cepat, ya kan? Nah itu harus kamu jadikan prioritas. Karena di situ menunjukkan dari kondisi penyakit sebetulnya. Derajat penyakit, misalnya dalam kondisi sepsis yang berat, dia bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Atau kondisi penurunan kesadaran karena hipoglikemi juga bisa kita tangani segera. Karena kalau hipoglikemi yang terlalu lama bisa menyebabkan gangguan kesadaran yang persisten, jadi nggak bangun-bangun. Ya, baik itu shock, jadi harus kita analisis kembali lagi penyebabnya apa, ada penyakit penyertanya apa. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya pada stroke tiba-tiba nggak sadar, kamu harus tanyakan dulu ada riwayat penyakit apa, mungkin ada hipertensi tidak terkontrol, tiba-tiba jatuh di kamar mandi, kamu sudah berpikir oh jangan-jangan ini suatu stroke, gitu. Jadi lebih mengarahkan diferensial diagnosis kalian tuh kemana. Vital sign dan lain sebagainya tentu langsung kita lakukan ya, pemeriksaan hemodinamik karena berhubungan dengan tensi. Kalau tensinya rendah harus segera kita perhitungkan apakah kita perlu resusitasi cairan atau memang ini kondisi yang memang shock sepsis atau itu harus kita evaluasi awal selain menilai dari kondisi umum. Next slide. Oke. Pemeriksaan mata, kamu sudah melakukan pemeriksaan mata yang benar di tempat yang terang. Kalau menurut saya membandingkan dengan kertas putih itu
nggak bisa ya, karena mata itu dari sklera itu nggak putih-putih amat, jadi kadang ada sedikit kekuningan atau sedikit keruh seperti itu. Terus sklera tertutup tuh maksudnya skleranya bisa menutup. Karena kalau misalnya terbuka terus, dia akan risiko adanya iritasi, sehingga kita tidak bisa menilai benar apakah itu kemerahan karena suatu iritasi udara atau karena memang ada suatu penyakit penyertanya. Macam-macam ikterik itu gini. Kalau ikterik itu kan ada, kita harus berpikir warna. Warna itu adalah kuning kehijauan atau merah. Kuning agak merah. Kuning, jadi kalau ikterik itu kita berpikir hubungannya sama liver sama bilirubin. Liver sama bilirubin. Bilirubin dikeluarkan oleh empedu. Liver itu ditempeli empedu. Kalau kamu lihat anatomi, itu dari hati, terus kemudian ada empedu dengan salurannya. Empedu ada salurannya, itu kan duktus, koledokus, ya toh? Duktus pankreatis. Jadi dekat situ ada pankreas yang mengeluarkan duktus pankreatikus. Terus kemudian muaranya menjadi duktus pankreatus, kemudian akan menjadi ampula vateri pada ujungnya dengan saluran yang panjang. Kok bisa kuning gimana, Dok? Jadi kuning itu kan diwarnai metabolisme dari hati, sisa metabolisme akan menjadi ke empedu. Lah empedu itu akan mewarnai yang berupa bile. Bile adalah kuning sebetulnya. Nah, kemudian kalau misalnya dia lancar, dia akan cerut mengalir dari saluran dengan pankreas juga mengalir, terus kemudian akan ke ampula vateri, terus kemudian akan ke duodenum, ya kan? Terus dikeluarkan, pada enak ke kolon akan mewarnai feses. Logika gitu. Kalau memberikan warna kuning, berarti di situ ada sesuatu yang nggak beres. Di liver, bisa di pankreas, atau karena macet di atas. Sehingga kalau SS pucat, kita harus tanya, kita lihat ada ikterik atau enggak. Ya. Kita bicara kuning. Kuning saja. Itu berarti dia ada proses suatu akut atau proses suatu kerusakan dari sel-sel hati atau sel-sel hepatosit. Seringnya disebabkan karena hepatitis, ya. Hepatitis itu bisa karena virus dan non-virus. Virus ya bisa hepatitis B, hepatitis C, ya kan? Hepatitis A, ya kan? Hepatitis E, tapi belum jelas ya ABC. Kalau misalnya dia ada drug induced karena pengobatan TB atau obat-obatan paracetamol atau obat antibiotik, terus kemudian tiba-tiba dia menggunakan mempengaruhi sel hati, membuat injur atau kerusakan hepatosit sehingga OTPT-nya naik tinggi, itu namanya drug induced hepatitis, bisa menyebabkan warna kuning juga. Itu. Ya. Kuning, mata kuning tok ya, itu dasarnya adalah kelainan dari fungsi hati. Tapi kalau bicara kuning kehijauan, itu adalah sumbatan. Sumbatan aku bilang tadi, bilirubin dikeluarkan, terus kemudian pankreas juga mengeluarkan enzim atau sisa metabolisme dari liver. Ya. Harusnya mewarnai feses, tapi kalau misalnya di situ macet, pada akhirnya akan tertampung di dalam empedu dan salurannya yang akan ke atas. Jadi ada reflux balik. Dan kemudian akan menjadi unconjugated, ya kan? Conjugated berpengaruh, direct terpengaruh, terus kemudian gamma GT alkali fosfatase, terus kemudian membuat langsung ke daerah mata ataupun sklera, ya. Terus kemudian bisa ke arah kuning juga, ke arah kulit. Sehingga kalau misalnya ada sumbatan apa, Dek? Bisa batu. Batunya nyantol di saluran bisa, ya kan? Bisa cancer atau keganasan. Keganasan apa, Dok? Apapun keganasan di intraabdomen yang mempengaruhi penyumbatan di saluran yang tadi saya sebutkan. Itu bisa mempengaruhi jalannya lancarnya dari empedu tersebut. Ya. Misalnya seringnya itu adalah koledocholithiasis atau batu yang ada di saluran empedu. Kalau kolesistitis itu istilah radang kandung empedu. Radang kandung empedu itu tidak harus menyebabkan kuning, kan dia hanya peradangan, tidak selalu menyebabkan sumbatan. Kalau adanya batu di saluran empedu namanya koledocholithiasis.
Misalnya ada tumor di kaput obstruktif sumbatan, istilahnya ikterik obstruktif, ya. Terus kemudian apalagi dok, tumor abdomen, mau dia limfoma yang ada di para aorta yang besar banget tumornya itu bisa menyumbat juga di saluran situ. Misalnya tumor di mana? Hepar juga bisa menyebabkan sumbatan di situ. Tumor di apa? Saluran empedu itu ada dek. Itu juga ada bisa menyebabkan sumbatan. Intinya kalau mau nggak kuning kehijauan, sumbatannya diambil, batunya diambil, atau dikasih bypass dari empedu, dilakukan ada saluran dikeluarkan langsung lewat perut keluar. Itu namanya PTBD. Ya. Drainase dengan bypass dari empedu keluar lewat abdomen. PTBD tindakannya. Terus atau dipasang stent. Ada beberapa yang sudah bisa melakukan stenting. Cuman itu memang tingkat kesulitannya tinggi. Dengan apa dok prosedurnya? Kalau kalian pernah dengar itu pakai IRCP. Jadi kalau gastro itu pakai IRCP, pakai teropong endoskopi, ya kan, masuk di oesophagus, terus kemudian di ampula vateri. Setelah di ampula vateri masuk, terus kemudian dibuka, di situ akan kita lihat ada sumbatan karena apa. Kalau massa kita pasang stent, kalau batu kita ambil batunya. Jadi IRCP bisa sebagai diagnosis dan treatment. Gitu ya. Oke, kalau kuning kemerahan ini biasanya berhubungan dengan koagulasi. Kalian tahu kalau liver itu fungsinya ngopo? Bisa menyebabkan juga adanya gangguan koagulasi. Makanya akan memunculkan gangguan koagulasi darah sehingga akan risiko perdarahan. Kalau ada kemerahan berarti sudah ada perdarahan. Jadi kayak misalnya kasus sepsis yang berat, di IC, leptospirosis, oke, leptospirosis, tapi tidak semua leptospirosis akan menunjukkan kuning kemerahan kalau dia tidak jatuh ke dalam sepsis. Leptospirosis dengan sepsis itu bisa. Pneumonia dengan sepsis bisa. Ya, apapun infeksi dengan sepsis yang sudah di IC itu apa? Sepsis berat ya, komplikasinya ya. Oke, jadi itu bisa menyebabkan gangguan vaskuler sehingga matanya kelihatan tampak merah. Nek matanya sudah kuning merah itu pasiennya sudah jelek. Ya, oke, next slide. Nah, ini kan kelihatan yang kuning kehijauan yang kiri, ya enggak? Kuning biasa yang kanan, terus merah yang bawah. Sebetulnya ketika kalian itu pertama kali dapat pasien, itu kalian sudah bisa langsung lihat. Oh, ini kok kuning hijau gitu kan. Oh, warnanya kuning kehijauan. Oh, ini batu nih. Oh, ini sumbatan nih. Ini apa gitu. Kelihatan, Dek. Kok ini kuning? Ya, livernya kenapa nih? Ada hepatitis apa nih? Ada DIH atau hepatitis enggak? Ya. Dan kondisinya secara umum biasanya yang kuning aja itu lebih lemes, terus mual muntah, malese, terus kemudian dia ada demam seperti itu. Kalau yang kuning kehijauan tuh biasanya pasiennya santai-santai, cuman keluhannya mau siji. Nyeri dok, nyeri banget daerah sini kanan atas. Makan gorengan atau makan durian, makan yang enak, itu biasanya dia ngeluh nyeri. Jadi kalau kuning kehijauan dominan ke arah nyeri, kalau kuning ya. Kalau hepatitis itu ke arah simptomnya. Jadi lemas, demam, mual, muntah seperti gejala hepatitis. Ya, kalau yang merah nggak usah ditanya, itu biasanya udah nggak sadar, udah gelisah, udah jelek kondisinya. Oke, next slide. Ya, kalian suka ngintip-ngintip mata pasien kan? Konjungtiva, pucat, waduh, ya kan? Berarti berpikir kita apakah pasien
mata pasien, kok pucat? Mesti kalian mikirnya apa? HB, ya enggak? HB, ya kan? Ada anemia enggak? Gitu kan? Hemoglobin, anemia enggak? Gitu kan? Cuman kalau kalian mau lihat pucat, terus kamu jangan langsung buru-buru nanya HB. Kamu periksa aja seluruh tubuh dulu. Intinya adalah kalau dia ada pucat anemia ada perdarahan atau tidak. Dalam pikiranmu gitu. Perdarahan atau memang ini anemianya sudah kronis atau sudah lama banget anemianya, ya. Kalau anemianya sudah lama itu biasanya ada tanda-tanda kronik yang ada di tempat lain. Ada kroniktivitas di tempat lain. Misalnya apa? Papil lidahnya sudah atrofi. Kenapa? Lah kalau misalnya HB-nya kurang, anemia kurang, berarti kan dia tidak ada regenerasi sel-sel yang baik. Baik itu di lidah, ya toh? Baik itu di kuku, baik itu di jari-jari kaki, ujung-ujung kaki dan vaskuler ekstremitas saja. Dan kadang beberapa nih anemia yang sudah kronik sudah ada kompensasinya. Logika aja, HB rendah, oksigennya rendah. Kompensasinya apa? Jantungnya bekerja lebih keras. Ya kan? Jantungnya bekerja lebih keras, makanya dia akan menjadi besar atau disebut dengan anemia heart disease, AHD. Jantung besar, bising di mana-mana, ya kan, harus kegedean itu jantungnya, lah itu kompensasinya. Beberapa kasus ada livernya membesar atau hepatomegali, ada beberapa kasus splennya membesar. Nah itu tetap kita cari tahu kenapa ada organomegali. Berarti ada kondisi penyakit yang menyebabkan anemianya menjadi kronis. Ya, tapi kalau misalnya pucat banget, tapi nggak ada tanda-tanda kronik di tempat lain, baik itu spunel, ada papil lidahnya tidak atrofi, tapi dia akral dingin, terus kemudian dia takikardi, ya toh, terus kemudian dia lemas, terus dilala ada riwayat kecelakaan atau hilang perdarahan. Atau pasca melahirkan, ada atonia uteri, ya kan? Atau dia ada perdarahan dan lain sebagainya. Kalau perdarahan sifatnya akut, secepatnya Anda harus ganti darahnya. Gitu loh, Dek. Gimana dok taunya? Biasanya kalau ada perdarahan itu kalau misalnya karena operasi atau karena suatu tindakan, HB awal akan terjadi penurunan lebih dari sama dengan 2 mg per desiliter. Misalnya awalnya periksa 9, periksa 11 gitu adik, tiba-tiba kamu cek lagi jadi 9. Berarti itu jelas ada perdarahan. HB turun dengan cepat, dikonversi adalah lebih dari sekitar 500 cc. Kalau convert lebih dari 2 mg per desiliter, berarti dia konvertnya adalah perdarahan lebih dari 500 cc. Jadi Anda harus secepat mungkin mengganti bagaimana menghentikan perdarahan. Kalau misal ada robekan pembuluh darah, harus dijahit dengan segera atau diligasi dengan segera, dan kamu ganti dengan darah. Baik itu PRC ataupun melakukan suatu whole blood kalau terpaksa. Ya. Jadi itu dari awal kamu udah tahu, waduh pucet, wes lemes deg-degan, terus kakinya aku putus kena kereta gitu. Waduh, gitu kan. Kalau kalian lihat film-film Korea itu ada tuh yang dokter siapa itu, film-film yang hospital ship gitu. Film-film kayal. Tapi aku suka. Hiburan selama pandemi itu film Korea. Saya langganan Netflix. Kalian langganan nggak? Rugi kalau kalian belajar terus, harus langganan. Tidak ada korelasinya nilai baik tanpa nonton film Korea, Dek. Itu saya loh ya. Buktinya aja di sekolah-sekolah selesai-selesai aja gitu, Dek. Jadi kalau otak itu harus seimbang deh, otak kanan kiri. Hobimu apa itu kamu harus maksimalkan. Sekarang pandemi, kamu stres, tambah stres, imun kamu turun, ya wes. Ya kan? Iya, harus dibuat senang, tapi tetap serius. Tugas harus selesai, ujian harus lulus. Nah, iso bijine ape, alhamdulillah. Ya kan? Jadi hobimu apa, kamu harus seimbangkan. Kalau bisa olahraga, di olahraga rutin ya. Itu pesan dari guru loh ini. Kalau bisa Korea, alhamdulillah. Netflix deh murah. Oke, saya bukan tipe orang yang belajar terus loh, Dek. Serius. Tapi saya ketika ujian bisa gitu aja. Itu kuncinya adalah nonton Korea sebelum saya ujian nasional. Ya, oke, next slide.
Tanda-tanda gagal jantung kanan yang lain apa? Ya, kalau misalnya JVP itu kan tekanan atrium kanan sehingga apa? Edem ekstremitas, ada asites, ya, ada apa? Edem tungkai, asites, kadang hepatomegali atau organomegali dan ditandai dengan JVP yang naik. Pemeriksaan JVP kalian saya harap sudah tahu semua. Tapi kalau misalnya kita bicara gagal jantung kiri, itu kita tidak bicara JVP. Kalau gagal jantung kiri kita bicara apa? PND, DOE, ortopno, jadi paroxysmal nocturnal dyspnea, DOE, dyspnea and effort, dan apa namanya? Apa sih jenis? PND, DOE, ortopno ya. Ortop pada tidur tiba-tiba dia kebangun atau dia tidur harus dengan bantal yang tinggi. Itu adalah tanda-tanda gagal jantung kiri. Karena vascular bag atau beban atau cairan, overload cairan yang ada di paru-paru lebih banyak. Gitu. Kemudian yang kedua adalah getah bening. Getah bening itu sebetulnya kita tahu di dalam tubuh kita ada berapa kelenjar getah bening, Dek? 1000, Dok. Oh, awas nonton Korea wae. Berapa? Kelenjar getah bening di leher wae, berapa? Leher berapa? 100. 10, Dok. Berapa? 40. Itu tambah tai lalat itu ngawuri. Berapa? Di leher ada berapa? Nah, yang bisa tak kasih coklat. Berapa? 10 apa 11? Berapa? Kamu kok malu-malu? Ora tak apa-apa kayak malu-malu. Ayo, jawab. Ini baterai saya tinggal 10% ini loh. Ada berapa? 10. Ya. Jadi sebetulnya KGB itu gini. Kelenjar getah bening itu gini loh, Dek. Jadi kelenjar getah bening itu adalah suatu rumah atau posko dari sel darah putih. Jadi dia adalah bagian dari sel darah putih atau rumah dari limfosit. Ya. Tujuannya adalah sel darah putih leukosit itu adalah untuk pertahanan. Ya. Sebentar. Jadi adalah untuk pertahanan. Pertahanan itu intinya gini, di leher itu ada 10, terus kemudian di aksila ada 2, terus kemudian di inguinal ada 2. Itu di seluruh tubuh. Jadi sebetulnya dia akan bereaksi atau membesar itu ketika ada sesuatu yang menyebabkan dia bereaksi lebih berat. Misalnya di situ ada kanker, ada tumor, ada benjolan, ada bengkak atau radang di gigi, ya kan? Atau ada tumor, itu pasti KGB di sekitarnya akan membesar. Misalnya dia ada abses submandibula atau gigi bolong, ya kan? Ada nanah di sekitar gusi. Dia mungkin bisa submentale, periaurikuler, ya kan? Di submandibula dia bisa membesar. Kenapa? Karena tentara yang ada di situ, sel darah putih yang harus memerangi sel-sel radang di situ kan akan bereaksi lebih berat. Makanya dia membesar. Sehingga kalau kalian temukan ada benjolan di leher, kamu harus cari tahu ada nggak infeksi di situ, ada nggak kanker di situ, ada nggak proses radang di situ, sehingga kamu harus tahu ketika benjolan, bukan kuncinya diambil benjolannya. Kalau itu pembesaran KGB karena proses reaksi radang, obati radangnya, obati infeksinya. Terus kemudian kalau kanker ya obati kankernya. Dan berita jeleknya ketika ada kanker di sekitar itu sudah menyebar ke kelenjar getah bening, dia sudah minimal stadium 2B. Kayak tiroid, ya kan? Kayak karsinoma nasofaring, ya. Nah itu. Ya. Kalau misalnya ada pembesaran di leher, terus kemudian tidak ada kanker atau inflamasi, kamu lihat, jangan-jangan benjolannya itu sifatnya memang adanya limfadenitis tuberkulosis. Atau limfadenitis bukan tuberkulosis karena memang radang dari
kelenjar getah bening itu sendiri bisa, tetapi biasanya kamu pegang nyeri tempat itu, terus kadang ada purulan dan kalau perlu memang kita lakukan biopsi, kita lihat selnya apa. Jangan-jangan sel datia, yang sel besar-besar itu sel TB atau sel yang mana bisa kita ketahui. Tapi perlu diperhatikan ketika ada benjolan di leher juga, di aksila ada, di inguinal ada, terus tiba-tiba dia banyak sekali benjolannya, induk semang atau bosnya benjolan kelenjar getah bening itu ada di para aorta. Para aorta bisa kita tahu dengan USG abdomen. USG abdomen kita bisa mengetahui benjolan di situ. Ketika ada benjolan di mana-mana, di leher, di aksila, di inguinal, terus ada para aorta, makanya kita bisa mendiagnosis suatu keganasan kelenjar getah bening atau yang disebut dengan limfoma, baik Hodgkin ataupun non-Hodgkin. Sehingga kita bisa lanjutkan dengan biopsi dari kelenjar getah bening itu sendiri ya. Jadi kalau ada benjolan di leher, kamu harus cek benjolan di tempat lain ada nggak. Kalau benjolan di tempat lain ada, kemungkinan suatu keganasan. Limfoma tidak. Tapi kalau nggak ada benjolannya nyeri, kamu pencet, terus kayak ada nanah, itu berarti suatu limfadenitis, penyebabnya apapun. Tapi kalau benjolannya nggak nyeri satu, tunggal, ya kan, terus kemudian dia ada bengkak di gusi, atau itu kamu obati infeksinya atau radangnya. Kalau benjolannya itu ada perlengketan, kelihatannya kesan ada tumor, benjolan di tiroid atau nasofaring, itu berarti sudah stadium lebih lanjut. Gitu deh. Ya. Mudeng nggak? Aku tias ngoceh kayak bebek, kamu nggak mudeng lagi? Mudeng ya? Aku nggak dongeng loh ini. Dokter mengerti. Ya, sebetulnya saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan JVP, kamu bisa baca. Tapi bagaimana esensi dari pemeriksaan ini, gitu loh. Jadi penyakit dalam itu sebetulnya seperti detektif. Kalian mau daftar penyakit dalam enggak? Nanti belajar sama saya. Enak kok, ya. Trakea itu adalah saluran nafas besar. Saluran nafas besar itu biasanya kalau ada suatu sumbatan, karsinoma nasofaring, tiroid, dan lain sebagainya, yang merupakan suatu kegawatan trakea itu adalah suatu sumbatan yang sudah menyebabkan gangguan napas, yaitu misalnya stridor, ngorok, huruk lah. Kalau sudah ada stridor berarti suatu kegawatan. Jadi mau enggak mau kamu harus konsul ke THT. Konsul ke THT buat apa? Tracheostomi perlu nggak dok? Jangan-jangan dia menyumbat langsung dia nggak bisa napas, selesai. Terus kemudian mungkin dia ada suatu dorongan ada suatu benjolan atau massa, ya. Atau mungkin kalau di ronsen kamu bisa lihat karena ada efusi pleura yang masif, dia bisa mendorong dari trakea ke kontralateral, ya. Atau mungkin ada suatu infeksi paru-paru yang lama sehingga dia akan terjadi atelektaksis, penarikan saluran pernapasan termasuk trakea, ya. Itu kamu perhatikan. Terus kemudian tiroid. Oke, tiroid paling sering ya kamu pemeriksa dari belakang, ya kamu suruh nelan kalau misalnya ada benjolan, atau kita lihat adalah struma. Struma itu bisa nodus atau difusa, ya. Struma difusa ataupun struma yang besar atau grave disease yang besar, terus kemudian ada hipertiroid. Yang seringnya adalah tiroid itu berhubungan dengan suatu kondisi hipertiroid. Tetapi tidak hanya hipertiroid yang berhubungan dengan grave disease, ada exophthalmos, kemudian ada struma, terus kemudian kadang ada ditemukan yang edema di daerah ekstremitas, ataupun ada mungkin tidak ada strumanya, bisa kita juga menemukan itu suatu kondisi hipertiroid. Ya, kalau tiroid gimana dok? Kalau Hashimoto struma nodu tiroid apa dari Hashimoto itu juga tidak menyebabkan hipertiroid, atau kadang eutiroid yang masih terkontrol, atau bisa juga tiroid itu ada nodul atau benjolan. Jadi CA tiroid juga bisa kita lakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, biasanya dengan scintigraphy tiroid atau skin thyroid scan. Thyroid scan kita bisa tahu dia hot nodule atau cold nodule. Kalau suatu hipertiroid yang klinis kita bisa sebutnya dengan hot nodule. Kalau cold nodule biasanya itu suatu keganasan dari tiroid. Nanti bisa baca lagi itu, Dek. Jadi tiroid itu luas. Tapi intinya dari tiroid itu sendiri kita bisa menentukan apakah dia kondisi hipertiroid atau bukan, atau suatu malignansi atau bukan. Ya, next slide. JVP saya sudah sebutkan, dia merupakan gagal jantung dari kanan. Oke.
Posisi pemeriksaan JVP jangan keliru. Pasien itu apakah harus tidur terlentang? Enggak juga. Kita bisa melakukan dengan pemeriksaan 90 derajat. Ya kan? Ya kan? Kita harus tahu caranya. Itu sudah ada buku di pemeriksaan fisik ya. Next. Soalnya kalau pasien-pasien gagal jantung yang bengkaknya naudzubillah itu ya, kamu suruh tidur terlentang dia malah sesek, malah anfal nanti. Serius itu. Jadi kamu harus belajar bagaimana memeriksa JVP ketika pasien itu bisa 45 derajat atau 90 derajat. 45 derajat atau 90 derajat. Itu kalian harus belajar itu sehingga bisa menilai JVP-nya bagaimana. Pasien yang kakinya besar-besar itu loh, Dek, tangannya besar-besar, dia sesek gini-gini ngap-ngapan. Kamu suruh terlentang lah, kamu malah ditabok. Dok, ini malah kamu anfal memicu dia malah terjadi vagal dan malah meninggal. Jadi kamu harus belajar bagaimana 45 sama 90 derajat. Ya, ini sesak napas yang harus diwaspadai. Kamu tahu nggak iki sopo? Ini ternyata setelah saya tanya, Prof ini siapa ini? Kok pakai ada sesak napas gini? Ini tuh ibunya itu, suaminya Raffi Ahmad ini siapa? Siapa yang enggak? Oh, Sinau kabeh enggak tahu suaminya Raffi Ahmad siapa? Nagita. Ini ibunya Nagita. Penting banget ya. Oh. Ini kayaknya foto lama, ini adalah ibunya Nagita. Ini iklan Asma Soho kayaknya. Ini sesek ya. Next. Ya, KGP tadi aku udah bilang tuh. Ada koli, ada supraklavikula, infravikula. Jadi tahu nih posisinya di mana nih. Kalau posisinya di titik 4, lu harus lihat dong ada nggak molar impacted atau ada nggak gusi bengkak di situ, ada abses nggak? Kalau lihat di sini di daerah 6 atau submentale, kamu lihat deh, ada nggak apa ya? Maksudku di sini ada nggak masalah di gigi depan ya? Kadang di periaurikular di bagian 2 ini ada nggak infeksi kayak otitis media, ruptur dari gendang telinga, ya kan? Itu juga bisa menyebabkan pembengkakan di periaurikular. Ya. Lah, kalau di daerah 10, 8, 9, ini tuh adalah kadang benjolannya muncul ketika ada CA paru. Baik itu tumor mediastinum atau CA paru yang bagian atas atau medial, itu kadang ada KGB yang membesar di daerah 9, 8, 9, 10 ini. Kamu perhatikan. Ya. Jadi harus cari tahu, jangan-jangan ada CA nggak di sekitar situ. Gitu. Next. Trakea udah ya, fibrosis, narik atau kedorong ya, atau ada cairan yang luas ya, yang mendorong trakea ya bisa massa atau massa dari tiroid, massa dari paru-paru, ataupun cairan yang banyak. Logika aja. Belajar penyakit dalam, belajar logika. Apalannya yang cuma sidik. Jadi kita menganalisa. Next. Tiroid, udah tahu pemeriksaannya ya. Next. Oh ya, sorry. Ada pemeriksaan namanya Bruy. Bruy itu kalau misalnya ada struma yang besar, kamu tempelkan auskultasi stetoskop. Kalau dia muncul seperti psh, 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 itu kan namanya hipervaskular. Hipervaskular itu seringnya struma ini adalah suatu hipertiroid dalam kondisi tiroidoksikosis atau toksik tiroid. Jadi kalau ada benjolan, kamu lihat ada bruinya nggak? Kalau ada bruinya, berarti dia ada kondisi hipertiroid. Kalau misalnya pasien itu kamu obati tiroid, kamu obati hipertiroidnya, terus dilalah, pengen ngeceknya baiknya sebelum labnya keluar apa? Bruinya kamu cek, kalau bruinya sudah turun atau sudah nggak ada, berarti kondisi dia sudah mulai normal atau mulai eutiroid. Gitu. Ya, next. Nah, kalau ini kita jangan lupa untuk mempelajari tentang linea-linea. Linea sternalis, linea parasternalis, linea midclavicularis, ya. Ojo lali-lali dielengke, karena itu berguna sampai kamu selesai spesialis atau bahkan kamu profesor pun itu masih kamu harus hafalkan untuk menentukan batas jantung, batas jantung paru, lambung, ya kan, dan lain sebagainya. Baik pun yang belakang juga gitu. Next slide. Ya, sama ya. Ini juga vertebra. Terus bagaimana tahu di prosesus spinosus belakang, habis itu torakal 1. Itu hitungannya, jadi suruh mendengket, terus kemudian untuk mengetahui bagaimana setinggi apa efusi atau setinggi apa tumor pada saat kita melakukan auskultasi ataupun perkusi. Ya, next. Nah, ini tadi saya bilang linea-linea, jangan lupa ya. Next. Oke, next.
Sama, next. Oke, sama. Intinya gini, kalau pemeriksaan paru itu ya selain kamu urut itu, inspeksi, perkusi, palpasi, auskultasi, ya kan? Terus kemudian apa sih yang ada? Kalau ada udara, itu pasti kan jadi kalau ada udara, jadi gini, ada udara itu sifatnya adalah sonor. Ada sesuatu sifatnya redup. Ya kan? Kalau Pak perkusi, kalau misalnya ada sesuatu itu pasti redup. Ya kan? Atau malah kalau sudah padat itu menjadi peka. Gitu. Jadi logika, kalau anu kan sonor, ya kan? Terus kemudian kalau misalnya ada perbatasan, dia pastinya dari sonor udara pasti ada pengurangan dari densitas dari udara dong, menjadi redup. Terus kemudian kalau sudah menjadi organnya atau padat itu menjadi peka. Itu aja logika. Nggak usah terlalu ini. Tapi kalau misalnya pada kasus pneumotorak yang terlalu banyak udaranya, dia menjadi suatu hipersonor. Kalau misalnya ada pneumonia, menjadi apa? Redup ya. Terus kalau efusi, menjadi peka. Oke? Peka atau biasa redup. Tapi kalau pas cairan menyentuh organnya bisa menjadi suatu peka. Oke? Di sini dulu ada pertanyaan enggak? Tiwas aku ngoceh-ngoceh kalian enggak ada pertanyaan? Nah? Ada pertanyaan? Ada yang pengen masuk penyakit dalam enggak ini? Sekarang tapi beban penyakit dalam itu tinggi kan? Kayak paru kan? Risiko COVID-nya juga tinggi. Iya, tapi ibadahnya lebih tinggi loh ini. Iya. Ya, harus berdoa terus. Ini baterai saya maaf Dek, tinggal 3%. Jadi mungkin nanti akan saya jadwalkan kembali lanjutannya. Mungkin nanti dengan tanya jawab. Saya cukupkan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa. Kalau kalian ada kesulitan apa WA saya nggak apa-apa. Saya sangat terbuka berupa pertanyaan apapun. Menurut saya tidak ada pertanyaan yang bodoh ya. Semua pertanyaan bisa dijawab. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya tutup? Nggak? Kalian tetap baca ya, bacalah pemeriksaan fisik, terus kemudian pada kasus-kasus penyakit dalam itu bagaimana pemeriksaan fisik, misalnya pada sirosis hepatis, kayak stigmata sirosis apa sih gitu, yang kas-kas aja kamu baca. Terus kemudian pada efusi pleura apa sih, tumor mediastinum apa sih, kayak gitu. Ya, yang khusus-khusus aja, jadi nanti supaya bisa tetap ingat. Terus bagaimana ke pasien supaya bisa tetap ingat bagaimana poin apa yang harus bisa saya dapatkan. Gitu ya. Terima kasih, saya cukupkan sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mengganggu acara Sabtu kalian. Setelah ini kan habis sholat duhur kamu bisa main-main lagi. Ya, tetap pakai protokol kesehatan. Sehat selalu. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang